koneksitas itu biasanya yang dilakukan suatu kejahatan orang umum dengan ABRI, waktu itu ABRI namanya ya. Sekarang setelah terpisah Polri, kemudian pengadilan koneksitas ini tidak pernah ada lagi karena Polri merasa berhak menyidik siapa saja kan gitu. Nah itu sebagai pengetahuan tentang bagaimana perkembangan organisasi ABRI menjadi TNI Polri kan gitu. Namun demikian, pewarisan nilai-nilai juang kepada generasi penerus bangsa itu bukan saja kepada khalayak ramai, kepada umum, kepada ormas, kepada mahasiswa atau bahkan dari TK sampai perguruan tinggi, tapi seluruh lini kehidupan yang namanya generasi penerus itu. Siapa saja yang nanti bakal mewarisi bagaimana negara kita ini ke depan. Masih berdasarkan Undang-Undang 45 Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Itu yang selalu kalau istilah dari MPR itu 4 pilar kebangsaan itu. Nah, jadi kalau nanti akan ada kerjasama semacam itu tentu berbentuk semacam kuliah umum atau sosialisasi ya. Dan itu bukan saja dari organisasi yang baru bentuk ini. Nah, tentu sekaligus dipraktekkan dengan khalayak ramai. Nah, siapa saja yang dikehendaki Anda nanti untuk pertama kali penyampaian itu, karena Anda belum punya sama sekali tentang JSN 45 kan? Jiwa semangat JSN 45 itu belum ada kan? Cuman baru keinginan kan? Ya. Nah, nanti tentu kalau kita mau mempraktekkan itu dengan sosialisasi. Sosialisasi itu biasanya LPRI punya program. Nah, tapi di luar program bisa aja dimohon sebagai narasumber. Ya, ayah Anda udah sering menghadiri apalagi hari pahlawan kemarin, termasuk di perguruan-perguruan, termasuk dari SMP, misalnya SMP Juara, SMP Al-Azhar, SMP 7, kemudian juga ada dari RRI, ada TPRI, ya, ada juga sekarang kan terkenal itu podcast. Nah, ada 2-3 podcast kemarin. Salah satu yang resmi dari pemerintah dari Kesbangpol. Bukan Kesbang, Infocom. Ya, Infocom Provinsi. Kemudian podcast yang di Jalan Cemara itu, terus satu lagi RRI seperti dialog interaktif itu. Langsung siaran, nanti yang mereka undang kita sebagai narasumber langsung berdialog interaktif. Kayak dialog antara pendahulunya kita uraikan dulu tentang bagaimana yang diartikan dengan memperingati Hari Pahlawan. Tiap tahun itu berbeda temanya. Kadang-kadang tahun yang lalu itu pahlawanku di dadaku, ada yang begitu kan. Ada lagi pahlawanku inspirasiku. Jadi hampir tiap tahun berbeda-beda yang diselenggarakan. Tapi intinya sama. Bagaimana kita menghormati, menghargai, mengingat dan sekaligus mengimplementasikan kepada kehidupan berbangsa bernegara itu tentang bagaimana para pejuang dulu merebut, mempertahankan, bahkan ikut mengisi, dan sekarang generasi penerus yang mengisi kelanjutannya. Intinya itu, tapi nanti ada uraiannya banyak sekali itu. Mulai dari bagaimana nasionalisme, rasa kebangsaan ini, kemudian patriotisme, bagaimana menimbulkan patriot bangsa, cinta tanah air. Nah, kemudian ada lagi nanti rela berkorban. Nah, nanti banyak dengan contoh-contoh kehidupan sehari-hari.
kemudian gotong royong, kemudian yang terakhir nanti bela negara. Itu semua ada poin-poinnya yang perlu diterjemahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping diserap tadi tentang apa yang telah dilakukan pendahulu kita, keinginan founding father kita, pendiri bangsa kita, dan sebelum itu ada sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kenapa kerajaan-kerajaan zaman dulu tidak bisa menyelesaikan sampai 350 tahun dijajah kolonial? Tentu salah satu contoh adalah belum adanya rasa persatuan dan kesatuan. Dan penjajah tahu sendiri punya politik pecah belah. Kita tidak bisa pernah bersatu. Dan yang paling penting lagi, komunikasi saat itu belum ada. Bayangkan 350 tahun berapa generasi? Kalau rata-rata 60 70, ada 5 generasi, ya kan? Bahkan 6 generasi. Nah, bayangkan tuh. Sebegitulah akhirnya pada abad 20-an 1908 baru muncul namanya kebangkitan bangsa. Pernah dulu dengar gerakan Budi Utomo? Ya, itulah munculnya pahlawan-pahlawan dulu. Adanya pendidikan, ada alternatif Kartini, ada taman siswa, ya dah. Jadi untuk meningkatkan pendidikan, mulai tumbuh 1908. Bayangkan 20 tahun kemudian, setelah mengenyam pendidikan-pendidikan, baru ada semangat pemuda. Kongres Pemuda seluruh Indonesia terdiri dari Yong Java, Yong Sumatera, Yong Borneo, Yong Celebes, Yong Ambon, segala macam Yong itu berkumpul berkongres mendeklarasikan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sementara Indonesia belum ada waktu itu kan. Nah, begitulah. Itu semua nilai-nilai kejuangan yang harus diserap oleh generasi penerus. Baru muncullah 45 melawan sampai dengan proklamasi kemerdekaan pada saat Jepang dibom oleh siapa? Hiroshima. Di bom atom baru Jepang merasa kalah. Kesempatan itulah para pendiri bangsa dulu, ayo kita proklamirkan ini. Bung Karno, Bung Hatta diajak untuk proklamirkan pemuda-pemuda waktu itu. Tokoh-tokohnya pasti kalian kenal semua. Setelah proklamirkan, baru dengan perlawanan-perlawanan di seluruh Nusantara termasuk Provinsi Riau. Di berbagai kabupaten kota ada peristiwa-peristiwa heroik perlawanan terhadap Belanda. Bisa cari sejarahnya nanti ada sendiri. Kalau nanti khusus itu ada. Dari situ Belanda tidak puas, kita belum diakui kemerdekaan kita. Dengan menumpang sekutu, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Terjadilah peperangan yang terbesar di Surabaya. Itu makanya terkenal di pahlawan itu. Ya? Yang dipimpin oleh Bung Tomo. Melakukan perlawanan. Setelah terjadi perlawanan yang luar biasa sana, muncullah pahlawan-pahlawan kita dengan korban seorang jenderal. Kekuatannya luar biasa, kita kalah. Mereka pesawat, pembom segala macam, destroyer di lautan juga, pasukannya juga luar biasa.
tapi berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa kita bisa mengalahkan mereka dengan modal bambu runcing, dengan semangat merdeka atau mati. Itu semboyan itu bukan sekedar semboyan. Nah, itu semua kalau tiap tahun diperingati kemudian ada tema-tema yang berbunyi demikian, itu dengan maksud menggetarkan jiwa-jiwa generasi penerus untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Nanti dalam implementasinya kehidupan sehari-hari ada saja nanti yang perlu diselaraskan dengan kepahlawanan. Termasuk kehidupan sehari-hari ini bukan sekedar berjuang ini segala macam. Kehidupan sehari-hari pun contoh yang paling mudah. Tiap 17 Agustus diperintahkan oleh pemerintah daerah mengibarkan merah putih dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Betul nggak? Ada Anda lihat di kampung-kampung kota-kota ini 1-2 menaikkan bendera tanggal 1 Agustus sampai 31. Kalaupun ada yang kelewatan lagi, udah naik kan nggak pernah turun sampai September. Nah itu contoh kehidupan yang tidak menghayati bagaimana kepahlawanan itu, nggak menyadari bagaimana kehidupan berbangsa bernegara dan bagaimana menghormati kemerdekaan ini, apalagi mengisinya. Kehidupan sehari-hari lagi, era milenial, termasuk anak-anak semua rela berkorban. Kalau kita berada di simpang lampu 4, lampu merah, hijau, kuning, hijau, belum seperti hijau masih kuning sudah over. Apa itu? Menggambarkan seorang yang tidak taat dengan peraturan, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Itu gambaran sekarang. Dengan istilah milenial yang sudah ngetop ini, bahkan ada istilah yang namanya instan, mau coba cepat saja. Betul nggak? Nah itu dia. Kayak mie instan kayak apa itu kan cepat itu dapat. Itu juga gitu dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Seolah-olah sudah tidak ada lagi penghormatan kepada pendahulu, apalagi kepada pejuang. Kepada guru pun nggak hormat lagi. Belajar pun AC aja ini, ya kan? HP aja. Mau ditanya nanti nggak tahu tanya sama Google. Nah, kan gitu jadi. Itu semua perkembangan era milenial yang harus bisa membedakan setiap generasi, setiap perkembangan pemerintahan. Ada yang namanya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Itu setiap pemerintahan ada. Sampai sekarang pun ada. Cuma cara menilai, cara menghadapi, cara mengimplementasikan berbeda-beda. Begitu dulu dijajah, komunikasi belum ada. Sekarang komunikasi sudah canggih. Bukan untuk persatuan dan kesatuan, untuk adu domba, menyalurkan rasa tidak puas, pecah belah, hoax, berita bohong, agak jelas sumbernya pun ikut sebarkan. Bahkan di situ sebenarnya ada ancaman hukuman segala macam, nggak peduli, tetap aja. Itu bukti bahwa cuek. Ya, nah ini harus diperbaiki semuanya sesuai dengan implementasi nanti dalam mengartikan perjuangan. Ya, jadi tidak sembarang kita memperingati dengan hura-hura dengan segala macam.
tiap hari besar nasional. Nanti kalau sudah ada komunikasi yang baik, bahkan suatu saat kita adakan semacam napak tilas, boleh kerjasama kita. Anak-anak kalian yang ke depan, kita nanti yang meramaikan, anak-anak termasuk di dalamnya. Dulu tahun 2017 kalau nggak salah, 2018, pernah nampak silat di Pekanbaru ini yang paling mudah. Ada peristiwa seperti yang dilakukan Bung Tomo di Surabaya. Dulu ada hotel Mountbatten di sini, Simpang Dahlia sama Yani itu. Di situ konsentrasi Belanda, ada hotel namanya Mountbatten. Di situ para pemuda-pemuda zaman waktu itu, 45-46 itu, menurunkan bendera merah putih biru itu. Dikoyak birunya naikkan lagi merah putih dengan pakai merdeka. Itu baru dekat ya, dilanjutkan nanti penaikan bendera yang pertama di Rio ini di Taman Ujo Ajar depan rumah wali kota sana. Sekarang ya di taman tuh kan. Nah, itu ada tubuhnya itu, lihat batu yang hitam itu ada tulisannya. Nggak pernah baca ya, coba nanti dicek. Pertama kali bendera dinaikkan itu. Veteran yang naikkan itu. Itu antara lain tentang peristiwa-peristiwa yang perlu kita adakan napak tilas. Ada peristiwa besar juga pada saat Republik Indonesia ini dianggap tidak ada. Di Jogja sana presiden dan wakil presiden ditangkap Belanda. Tapi ada perlawanan juga. Dulu serangan 1 Maret itu ada di sana. Nah, kemudian di sini juga ada, dengan adanya Bung Karno di tahun Belanda, diperintahkanlah Saprudim Prawira Negara menjadi presiden. Republik ini masih ada. Perjalanan Saprudim Prawira Negara dari Sumber. Di sana dibom Belanda, lari ke Rio. Nah, di Rio juga dibom ini, balik lagi. Itu bisa nanti diadakan semacam napak tilas. Bisa kita kerjasamakan nanti dengan beberapa instansi yang ada kaitannya dengan sejarah. Itu barangkali nanti lebih lanjut kita kembangkan di dalam sosialisasi dengan berbagai perguruan yang dikenal oleh organisasi. Betul, lebih kurang. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.